Murka Allah dinyatakan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat 2 dan 3. Di bulan Juli dan Agustus kemarin, banyak orang terpukau dengan kasus polisi tembak polisi. Korbannya adalah Brigadir J yang ternyata dibunuh oleh komandannya sendiri, Irjen FS, dibantu oleh ajudan yang lain. Yang membuat saya heran dan penasaran adalah bahwa kasus tersebut terjadi di antara para polisi sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat. Dan yang membuat saya sulit menerima fakta ini adalah kejadian tersebut dilakukan oleh sesama orang-orang Kristen. Yang dibunuh orang Kristen, yang membunuh juga orang-orang Kristen, yaitu Irjen FS, Baradae, dan Bribka RR. Banyak orang tidak dapat menerima pandangan Kristen bahwa Allah murka terhadap orang berdosa dan akan menghukum mereka yang tidak mau bertobat. Kasus polisi tembak polisi di antara orang-orang Kristen ini pasti akan menimbulkan murka Allah karena mereka sudah mempermalukan Allah di mata orang-orang percaya. Nahum dengan lantang memandangkan kemurkaan Allah atas para musuhnya. Allah berhak murka karena Dia juga Allah yang pembalas. Ada dua alasan kemurkaan Allah, yaitu Allah tidak rela dirinya diduakan dan Dia tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Oleh karena keadilannya, Dia akan membalas para musuh sesuai dengan kejahatan mereka. Namun pada saat yang sama, Ia juga penuh kesabaran menantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan. Murka Allah sungguh dahsyat. Nahum menggambarkan kehebatan api kemarahan Allah secara simbolis menerpa alam semesta ciptaannya. Ayat 4-5. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kehangatan amarah Allah. Ayat 6 dan 5b. Kecuali mereka yang mencari perlindungan kepadanya. Ayat 7-8a. Sampai hari ini anak-anak Tuhan menghadapi kebencian dan penindasan. Sepertinya para musuh Allah tidak terkendali. Pada waktunya keadilan Allah akan dinyatakan, murka dan hukuman bagi para pemusuh, keselamatan bagi umat yang setia kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia beribadah kepadanya. Allah pasti membalaskan kejahatan dengan hukuman setimpal karena keadilannya, sama seperti Ia pasti akan menyelamatkan karena kasih karunia-Nya. Pikirkan bagaimana Anda dapat menyatakan rasa syukur Anda memiliki Allah yang adil dan pengasih melalui tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Roma 12 ayat 19.